Ya, dalam debat calon wakil presiden pada hari Minggu 17 Maret yang lalu, Sandiaga Uno menjanjikan akan menyelesaikan persoalan BPJS Kesehatan dalam waktu 200 hari jika menang Pilpres 2019. Mungkinkah secepat itu membereskan berbagai permasalahan yang melingkupi BPJS Kesehatan? Ani Rahmi akan menakar visibilitas janji tersebut dalam segmen Fact Check. Ani, silahkan. Masa kampanye adalah masa mengumbar janji, itu sudah biasa. Namun sebagai pemimpin semua janji akan dituntut pemenuhannya dan juga pertanggungjawabannya. Demikian juga dalam debat tahap ketiga Pilpres 2019 yang berlangsung pada hari Minggu kemarin. Kita akan lihat apa yang disampaikan oleh calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno terkait BPJS Kesehatan. Janjinya adalah dalam 200 hari pertama menjabat jika terpilih. Saya akan mencari apa akar permasalahan pengelolaan BPJS Kesehatan selama ini. Jangan sampai antrian pasien mengekor, obat tidak tersedia. Apakah janji ini visible atau sekedar propaganda kosong lainnya? Kita akan ulas hari ini. Pemerintah sudah tentu hadir dan memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya adalah lewat BPJS Kesehatan. Namun sejak bersulih dari PT Askes Persero pada 1 Januari 2014, persoalan defisit terus membayangi BPJS Kesehatan. Kita akan lihat dulu berapa gambaran defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan dari tahun ke tahun. 2014 defisitnya sebesar 3,3 triliun rupiah, naik di 2015 5,8 triliun rupiah, 6,6 triliun rupiah, 2017 9,8 triliun rupiah, 2018 16,5 triliun rupiah. Namun angka ini sebetulnya sudah turun menjadi 10 triliun rupiah berdasarkan dari audit BPKP. Mengapa defisitnya seperti ini gambarannya? Direktur Utama BPJS Kesehatan sudah menyebutkan bahwa klaim yang dibayarkan oleh perusahaan selalu lebih besar dibandingkan dengan iuran yang diterima dari pesertanya. Sebagai informasi saja, besar iuran untuk kelas 1 Rp80.000 per bulan dan Rp51.000 per bulan untuk kelas 2. Lalu kalau dilihat dari peserta BPJS Kesehatan sendiri juga bejibun. Tahun lalu tercatat jumlahnya 204,4 juta jiwa. Tahun ini sekitar 215,8 juta jiwa. Lalu berapa target pesertanya? Iya, sebanyak jumlah warga negara Indonesia karena jaminan kesehatan harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun perlu diingat, ada 118 juta peserta yang merupakan penerima bantuan iuran atau masyarakat miskin yang iurannya sebesar Rp25.500 per bulan dibayari oleh pemerintah lewat APBN atau APBD. Lalu alasan lainnya juga prevalensi penyakit tidak menular seperti jantung koroner, stroke, hipertensi, gagal ginjal meningkat tajam dalam 5 tahun terakhir. Ini menurut riset kesehatan dasar atau Riskesdas, dan ini baru permasalahan dari sisi anggaran saja. Sejumlah langkah sudah dilakukan oleh pemerintah tentu saja untuk menutup defisit seperti meningkatkan iuran peserta. Seperti misalnya untuk kelas 2 sudah naik loh dari Rp42.500 menjadi Rp51.000 per bulan. Kelas 1 dari Rp59.500 per bulan menjadi Rp80.000 per bulan. Upaya lainnya adalah membatasi layanan yang dijamin dan obat yang ditanggung. Nah, mengacu pada Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, ada 21 manfaat yang tidak dijamin. Di antaranya adalah jika pelayanan kesehatannya tidak sesuai dengan undang-undang. Tentu saja ini tidak bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Tidak bekerja sama kecuali dengan layanan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat, penyakit atau cedera akibat kecelakaan yang sudah dijamin. Artinya perusahaan sudah bersedia untuk membayarnya, maka tidak perlu lagi dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jika warga negara Indonesia berada di luar negeri dan pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik, infertilitas, meratakan gigi, atau pelayanan kesehatan gangguan akibat ketergantungan narkoba, ini tidak dijamin. Juga termasuk gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi, pengobatan komplementer, alternatif, tradisional, serta tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan juga tidak ditanggung. Nah, upaya lainnya yang sudah dilakukan pemerintah adalah menyuntikkan dana talangan dari pemerintah. Kita lihat dana talangannya dari tahun ke tahun, perbandingannya. Saya mencoba membandingkan dengan besaran defisit dari BPJS Kesehatan. Di tahun 2014 defisitnya 3,3 triliun rupiah, dana talangannya 500 miliar rupiah. Lalu 2015 dana talangannya sebesar 5 triliun rupiah, tahun 2016 6,8 triliun rupiah, 2017 3,6 triliun rupiah. Jangan lupa ini masih ada iuran yang masuk, jadi tidak semua BPJS Kesehatan ditutup oleh dana talangan karena masih ada iuran. Di tahun 2018 rencananya ada 10,3 triliun rupiah untuk menutup defisit yang ada.
Lalu koordinator tim advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar mengatakan defisit keuangan BPJS Kesehatan ini disebabkan oleh banyak faktor dan memang harus diselesaikan dengan solusi yang sistemik. Faktor-faktor tersebut diantaranya tunggakan iuran, lalu upcoding rumah sakit dan Pemda yang lamban membayar kewajiban iuran. Jadi ada 3 faktor, dari faktor pesertanya sendiri, dari faktor rumah sakitnya sendiri, dan juga dari Pemdanya. Lalu bagaimana Timbul sendiri menyikapi janji penyelesaian persoalan defisit BPJS Kesehatan dalam waktu 200 hari? Itu tidak akan mungkin selesai dalam 200 hari. Mengatasi defisit itu bukan merupakan persoalan gampang, tapi sangat kompleks. Nah, keraguan yang sama juga sebetulnya sudah disuarakan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Menurut YLKI, penyelesaian permasalahan BPJS Kesehatan harus secara holistik dan komprehensif. Penyelesaian secara teknis dan sektoral tidak akan mampu untuk menjawab persoalan yang ada. Presiden Jokowi sendiri sudah berbicara, menunjukkan bahwa sudah ada upaya dari pemerintah untuk terus menutup defisit BPJS Kesehatan ini. Ini yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Sudah kita kirim 6,38 triliun. Jangan dipikir pemerintah itu telat, enggak. 6,38 triliun sudah kita kirimkan ke BPJS. Kemudian awal Maret nanti akan kita kirim lagi 2,1 triliun. Awal April akan kita kirimkan lagi 6,3 triliun. Tapi melalui audit BPKP. Ya diaudit dulu, masa langsung kirim. Enak banget. Audit BPKP, tapi kurang lebih kira-kira ini angkanya. Jangan sampai kewajiban-kewajiban pemerintah itu dianggap kita itu lalai. Enggak, PBI itu enggak pernah kita yang namanya terlambat. Pemerintah hadir, pemerintah peduli, dan pemerintah mencoba menutupi defisit BPJS Kesehatan. Yang pasti adalah para penerima bantuan iuran atau PBI masyarakat miskin tidak pernah diabaikan, selalu dibayarkan. Namun semua butuh waktu. Seperti misalnya untuk menyuntikan dana talangan saja perlu audit BPKP dan artinya perlu waktu. Nah, kalau 200 hari sama dengan 6 bulan setengah, kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendatangkan aktuaria maksud kami dari Hong Kong? Juga berapa lama waktu yang diperlukan untuk membuat aturan, kajian ilmiahnya, penyusunan naskah akademiknya, penyusunan aturan hingga menjadi RUU, masuk prolegnas, pembahasan di DPR, tarik ulur lobi-lobi, rapat komisi, rapat gabungan, rapat paripurna, itu baru satu aturan. Lalu juga bagaimana dengan penataan pembiayaan setiap jenis layanan kesehatan? Belum lagi bauran kebijakan di bidang-bidang terkait seperti insentif pajak, bea masuk, alat-alat medis tertentu, dan juga lainnya. Ini pun baru payung hukumnya atau aturannya. Apakah dengan adanya payung hukum defisit selesai? Tentu saja tidak. Kehadiran aturan harus disertai dengan kepatuhan dan implementasinya yang artinya butuh waktu lagi. 200 hari menurut Anda realistik untuk itu semua? Ya, yang namanya juga janji pastinya sih manis. Egan, kembali ke Anda. Informasinya Ani Rami dalam Fact